Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih geng sudah klik video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Semoga kalian betah di channel saya. Baiklah geng, jadi kali ini saya akan kembali bercerita ke kalian yaitu tentang sejarah Islam. Nah, sesuai judul ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kisah salah satu sahabat Nabi yang dijuluki The Sniper of Rasulullah. Kenapa dijuluki seperti itu, Kak? Nah, kalian tahu kan artinya The Sniper? Yaitu artinya pemanah, geng. Jadi beliau ini adalah pemanah yang sangat ulung, yang pro banget gitu, geng, skill memanahnya di zaman Rasulullah. Nah, siapakah beliau? Baiklah, kita bahas sekarang. Jangan di skip, keep stay tune ya. Siapa nih, geng, di antara kalian yang belum pernah mendengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas? Atau mendengar namanya deh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun sepintas, meskipun sekilas, pasti dong kalian pernah mendengarnya. Ya, beliau ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya Sa'ad bin Malik, atau nama populernya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain dijamin masuk surga, beliau ini, geng, memiliki kemampuan, memiliki skill memanah yang sangat hebat, yang pro gitu, geng. Beliau ini bisa kalau menembak itu, geng, tidak pernah meleset. Bahkan dia ini bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus dan mengenai 3 sasaran yang berbeda, geng. Bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Ia ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, geng. Kakeknya yang bernama Wuhaib merupakan paman Aminah binti Wahab yang merupakan ibunda Rasulullah SAW. Sebagai sosok sahabat sekaligus paman nih, ia ini sangat dibanggakan gitu, geng, oleh Rasulullah. Memeluk Islam pada usia 17 tahun, geng. Saat ini termasuk dalam golongan orang yang pertama-tama masuk Islam atau as-sabiquna awalun. Ia juga merupakan sahabat yang mendapatkan banyak keutamaan, geng. Salah satunya yaitu doanya ini selalu terkabulkan, dalam artian jika beliau ini berdoa, geng, seketika langsung gitu dijawab, diijabah oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Bani Zuhro, dari suku Quraisy. Ia ini merupakan seorang anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Ibunya ini, geng, merupakan seorang bangsawan yang kaya raya yang bernama Hamma binti Sufyan bin Abu Umayyah. Ibunya itu, geng, sangat setia gitu terhadap agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Nah, meski hidup di tengah-tengah masyarakat Mekah yang saat itu terkenal dengan menyembah berhalanya, namun saat ini, geng, sangat membenci agama nenek moyangnya itu, tradisi nenek moyangnya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengenal baik Rasulullah jauh sebelum keponakannya tersebut menjadi Rasul. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, ia tidak pernah, geng, sedikit pun mencelanya. Dikutip dari buku Sa'ad bin Abi Waqqas, tulisan Subadjo Aswara 1985, 3 hari sebelum masuk Islam nih, Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi, geng, bahwa beliau ini seolah-olah tenggelam dalam kegelapan. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ini, geng, memaparkan gitu mimpinya. Ketika saya berada di tengah kedalaman laut, tiba-tiba saya melihat sebuah cahaya dan saya mengikuti cahaya tersebut, katanya. Dan beliau ini melihat gitu, geng, bahwa sudah ada orang yang mendahuluinya ke arah cahaya tersebut. Tidak sampai situ, beliau katanya juga melihat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian di sini, mereka di sana? Kemudian dijawab, sudah belum lama, katanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Dan Sa'ad juga mengetahui, geng, bahwa Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq juga telah memeluk Islam. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa bergembira karena telah mengetahui arti mimpi aneh yang mendatanginya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan syahadat ini. Sama halnya dengan sahabat-sahabat lainnya, geng, memeluk Islam bukanlah hal yang mudah bagi Sa'ad, karena ia ini harus menghadapi pertentangan dari anggota keluarganya. Mendengar keislamannya, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat menentang keras, geng, untuk membuat putranya ini kembali kepada agama nenek moyangnya. Hamna kemudian, geng, berencana, punya ide untuk mogok makan gitu.
Karena dia ini tahu betul bahwa saat ini sangat menyayangi dirinya gitu. Namun geng, tahukah kalian apa yang dilakukan saat atas tindakan ibunya itu? Mendengar ibunya ini mogok makan geng, saat pun mulai gelisah. Dan solusinya beliau ini menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ini membaca surah Al-Luqman ayat 14 dan 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Berbekal dua ayat tersebut geng, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pergi menemui ibunya dan berkata, "Ibu, seandainya ibu ini mempunyai 100 nyawa dan nyawa itu satu persatu binasa, demi Allah aku sedikit-sedikit pun aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Makanlah wahai ibu jika ibu menginginkan, dan jika tidak itu pilihan ibu." Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada ibunya geng. Mendengar perkataan Sa'ad nih geng, ibunya ini menyadari bahwa tidak akan ada apapun gitu yang dapat menggoyahkan hati putranya. Kemudian ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini geng tidak melanjutkan aksi mogok makannya. Menurut Wahab Zuhaili nih geng, ayat tersebut diturunkan karena berhubungan dengan peristiwa yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut tadi, yaitu Allah ini memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada orang tua. Pada saat yang sama, menurut tafsir Al-Muyassar, jika kedua orang tua mengajak anaknya ini untuk menyekutukan Allah, maka anaknya ini tidak boleh geng menaati kedua orang tuanya ini. Namun anaknya ini harus selalu berinteraksi dengan menjaga silaturahmi dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Sudah saya katakan sebelumnya geng, Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki kemampuan memanah yang ulung, yang pro, di mana setiap beliau ini menembakkan anak panah nggak pernah kepleset geng, selalu kena sasaran. Bersama dengan Rasulullah, ia hampir selalu terlibat dalam setiap peperangan untuk menegakkan agama Allah. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang yang dijamin Rasulullah dengan kedua orang tuanya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah mengatakan, 'Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku.'" Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3755 geng. Selain menjadi golongan asabiqunal awalun dan menjadi orang pertama yang melepaskan panah di jalan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga geng menjadi golongan orang yang doanya dikabulkan, dalam artian ketika beliau ini berdoa selalu pasti diijabah oleh Allah geng. Nah, hal ini atas doa Rasulullah kepada Allah yang bunyi doanya, "Ya Allah Azza wa Jalla, kabulkanlah doa Sa'ad apabila dia berdoa." Nah, sejak saat itu ketika setiap kali Sa'ad ini berdoa geng, seketika itu juga dikabulkan. Saking mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini geng, terbukti dalam banyak peristiwa. Nah, salah satunya nih saya beri contoh. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini marah kepada Usama, yaitu seorang yang menyebarkan berita dusta tentang dirinya. Dengan keadaan marah nih, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa agar Usama yang ria kemudian suka berbohong itu diberikan umur panjang dengan kefakirannya dan diberikan cobaan atas kuasa dan izin Allah geng.
Sungguh doa itu benar-benar terkabul, geng. Di perang Uhud nih, geng, saat ini menjadi salah satu sahabat yang paling berjasa gitu, geng, dalam melindungi Nabi. Saat itu pasukan muslim terdesak, banyak yang gugur, bahkan Rasulullah SAW terluka sehingga harus mundur ke atas bukit dan hanya dilindungi oleh sekitar 10 orang sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu, geng. 200 pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir berusaha mengejar untuk membunuh Nabi. Dalam situasi yang genting itu, Rasulullah memberikan anak-anak panah kepada Sa'ad sambil bersabda, "Panahlah, ibu dan bapakku menjadi tebusannya." Bahkan Rasulullah juga memberikan anak panah yang sudah tidak ada bagian runcingnya lalu bersabda, "Panahlah dengan ini." Saat menggunakan skill one shoot 3 kills-nya untuk menghadapi musuh. Sekali tembak, dia bisa menggunakan 3 anak panah, geng. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap panahnya tepat mengenai musuh dan yang terkena pasti tewas seketika walaupun memakai baju besi. Di perang Ahzab, Sa'ad berhadapan dengan pemanah musyrikin yang telah banyak melepaskan anak panahnya kepada pasukan muslimin. Sekali tembak, Sa'ad berhasil menancapkan anak panah di dahi orang itu sehingga langsung tersungkur. Melihat temannya terkapar gara-gara Sa'ad, musuh pun tak berani mendekat lagi, geng. Di perang Ahzab nih, Sa'ad berhadapan dengan pemanah musyrikin yang telah banyak melepaskan anak panahnya kepada pasukan muslimin. Sekali tembak, Sa'ad berhasil menancapkan anak panah di dahi orang itu sehingga langsung tersungkur ke tanah. Walaupun sudah banyak mengikuti pertempuran, geng, prestasi terbesar Sa'ad adalah ketika menjadi panglima perang Qadisiyah melawan Persia di tahun 14 Hijriah 636 Masehi. Perlu diketahui bahwa saat itu ada 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Persia sangat luas, yaitu meliputi wilayah sekarang menjadi Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, bagian timur Turki, sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Orang Persia beragama Majusi atau penyembah api, sedangkan orang Romawi beragama Nasrani. Persia negara yang sangat zalim. Tentara mereka pernah melakukan pembantaian terhadap ribuan orang Arab. Raja Persia pernah merobek-robek surat dari Rasulullah SAW hanya karena gara-gara tidak suka dengan tata letaknya. Maka Rasulullah berdoa agar Allah merobek-robek kerajaannya seperti dia merobek-robek surat beliau. Untuk menyerbu Persia, Sa'ad berangkat membawa 30.000 pasukan dan harus melawan 130.000 pasukan Persia. Bahkan, ada ahli sejarah yang memperkirakan jumlah pasukan muslimin hanya 38.000, sedangkan pasukan Persia lebih dari 200.000 orang. Pasukan muslimin tidak hanya kalah jumlah, tapi juga kalah skill, persenjataan, dan pengalaman. Tidak semua pasukan muslimin yang mengikuti perang itu adalah prajurit terlatih. Banyak juga para newbie yang baru belajar perang atau mungkin karena ingin berjihad. Yang tidak punya skill pun ikut nimbrung juga, dan itu diperbolehkan. Beda dengan tentara Persia yang semuanya prajurit pro dan berpengalaman. Walau baru pertama kali menjadi panglima, Sa'ad memimpin pertempuran dengan strategi yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Dia membagi pasukan menjadi 6 bagian, yaitu bagian ujung tombak di depan, sayap kanan, sayap kiri, pasukan cadangan di belakang, sayap kanan, ekor, dan pengintai yang memata-matai musuh. Pasukan juga dibagi menjadi regu-regu kecil berisi 10 orang. Selain itu, Sa'ad membentuk tim yang bertugas mengurus administrasi, juru tulis, ahli bahasa, bagian peradilan, dan motivator. Para sahabat senior dijadikan pemegang bendera. Setiap hari, Sa'ad mengirim 2 orang kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah untuk memberitahukan jalannya pertempuran. Sa'ad terlebih dahulu mengamankan daerah di sekitar lokasi yang akan digunakan untuk bertempur. Dia juga mengirim mata-mata untuk melakukan infiltrasi ke wilayah musuh, geng. Salah satu mata-mata terhebatnya adalah Tulaiha yang berhasil mengacaukan perkemahan tentara Persia sendirian. Nah, sebelum terjadi pertempuran, seperti biasanya pihak muslimin menawarkan 3 opsi, yaitu masuk Islam, membayar jizyah atau pajak, dan berperang. Ternyata di sini pihak Persia tidak langsung gitu menanggapi tawaran ini. Mereka berusaha mengulur waktu sampai sebulan lebih karena menurut panglima Persia yang bernama Rustum, pasukan yang semangatnya tinggi, maka kekuatannya juga tinggi. Mereka ingin membuat pasukan muslimin ini bosan dan lelah dengan penantian panjang sehingga kehilangan semangat dan mudah dikalahkan.
Sa'ad tidak mau menyerang duluan karena mematuhi pesan dari Khalifah Umar bin Khattab untuk tidak menyerang sebelum diserang. Setelah upaya negosiasi gagal nih geng, maka kedua pasukan bersiap menghadapi pertempuran. Saat memerintahkan para motivator untuk menyemangati pasukan, mereka membacakan ayat-ayat tentang jihad dan berorasi. Di tengah situasi menegangkan menjelang pertempuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan kepada Sa'ad berupa penyakit, nyeri tulang pada pinggul hingga kaki dan bisul di seluruh tubuhnya. Karena penyakitnya ini, Sa'ad tidak bisa duduk apalagi naik kuda, maka dia mengamati pasukan dengan berbaring telungkup atas tempat yang tinggi dengan bantal di dada sambil memberi komando dengan cara menuliskan perintah di atas kain, lalu melemparkan kepada wakilnya yang ada di bawah. Nah, salah satu perintah yang unik dari Sa'ad adalah setelah sholat zuhur, aku akan mengumandangkan takbir sekali. Maka ikutlah bertakbir dan kencangkan tali sandal kalian, katanya geng. Nah, ketika seluruh pasukan muslimin mengikat tali sandal bersamaan, tentara Persia takut, penasaran mereka. Kira-kira pasukan muslimin ini punya senjata rahasia yang disimpan di kaki mereka. Itu pemikirannya geng. Setelah penantian panjang, pertempuran pun berkobar. Sa'ad berorasi dan memerintahkan 30.000 pasukannya untuk membaca surat Anfal secara bersamaan dan memekikkan takbir. Hal ini membakar semangat kaum muslimin yang kalah jumlah, skill, senjata, dan pengalaman. Kaum muslimin saat itu harus melawan negara superpower yang berusia lebih dari 3.000 tahun, berpengalaman dalam pertempuran termasuk menghadapi musuh bebuyutannya. Negara superpower yang satunya yaitu Romawi. Infanteri bersenjata lengkap, kavaleri berat termasuk pasukan gajah dikerahkan geng. Menghadapi kaum muslimin seharusnya bukan masalah berat bagi mereka. Namun Allah lah yang maha menentukan. Perbedaan pasukan muslim dengan pasukan kafir adalah iman di hati mereka. Tentara kafir berperang karena digaji atau maksimal karena ingin membela negara mereka. Sehingga dalam berperang tujuan utamanya adalah menang dan pulang dengan selamat. Sedangkan tentara muslimin memang cari mati mereka, hidup mulia atau mati syahid. Maka mereka seolah tidak memiliki rasa takut terhadap siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentara kafir sebelum perang deg-degan, tentara muslimin sebelum perang malah antusias ingin mati syahid. Bahkan mereka saling berwasiat satu sama lain gitu. Kalau kau mati duluan, jangan lupa beri aku syafaat di hari kiamat nanti. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa satu orang yang mati syahid bisa memberi syafaat bagi 70 orang. Setelah berjuang mati-matian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan pada hari keempat geng. Bahkan Rustum si panglima Persia pun ini terbunuh saat itu. Perang yang terjadi di daerah Qadisiyah ini menjadi salah satu perang dengan perlawanan paling sengit yang dialami kaum muslimin. Sekitar 1/4 pasukan syahid geng. Sa'ad dan pasukannya menetap di wilayah Qadisiyah selama 2 bulan. Setiap hari Sa'ad mengirim surat kepada Khalifah Umar melaporkan apa saja yang terjadi hingga datanglah surat dari sang khalifah berisi tentang untuk menyerbu Madain, ibu kota Persia. Sepanjang perjalanan menuju Madain, pasukan Sa'ad berhasil mendapatkan banyak kemenangan menghadapi musuh-musuh di wilayah yang mereka lewati hingga mereka tiba di tepi sungai Tigris namanya. Sungai di hadapan mereka sangat lebar, dalam dan airnya sangat deras. Tidak mungkin pasukan Persia membiarkan ada perahu tertinggal di situ, sehingga kaum muslimin bisa menyeberang. Semua jembatan juga diputus oleh para pasukan Persia itu. Namun geng, malamnya Sa'ad bermimpi bahwa kuda-kuda pasukannya menyeberangi sungai itu. Saat membenarkan mimpinya itu, dia berniat menyeberang sungai, maka dipanggillah nih seluruh pasukannya dan berorasi di depan mereka dan mengajak juga mereka ini untuk menyeberang sungai yang deras itu. Saat menawarkan pasukan mana yang akan menyeberang lebih dulu untuk bersiaga di seberang sungai agar bisa menghalangi musuh yang ingin menyerang pasukan berikutnya yang menyeberang. Maka menyeberanglah nih geng 600 orang yang dipimpin Asim bin Am At-Tamimi dan disusul pasukan lainnya. Sungai yang dalamnya lebih dari 6 meter itu diseberangi hewan-hewan tunggangan pasukan muslim. Kaki-kaki mereka bergerak cepat seperti berenang dengan para prajurit siap tempur di punggungnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kuda, bahkan unta yang tidak pernah melihat sungai pun bisa melakukannya. Saat berseru nih, ucapkanlah nasta'inu billah wa tawakkalu alaihi hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azim. Para prajurit berhasil menyeberangi sungai yang deras dengan mudah. Bahkan
menceritakan mereka sambil ngobrol seperti sedang berjalan di daratan dan hanya ada satu orang yang sempat tercebur saat itu. Melihat kejadian ini, para prajurit Persia berkata, "Kalian bukan sedang melawan manusia, kalian sedang melawan jin." Yazdajir sang raja Persia pun melarikan diri bersama para staf dan jajarannya, geng. Pasukan Sa'ad berhasil memasuki kota dan menguasai singgasana Raja Persia. Sholat zuhur juga mereka lakukan di sana dan membaca surat Ad-Dukhan ayat 25-28. Dengan diraihnya kemenangan ini, maka terbuktilah hadis Nabi. Sekelompok pasukan dari umatku akan menaklukkan istana putih, yaitu istana Kisra, Raja Persia. Hadis riwayat Muslim, geng. Jika ditotal, Sa'ad telah menaklukkan sebagian besar Persia, Azerbaijan, Aljazirah, Turki sebagian selatan, dan sebagian Armenia. Wilayah ini lebih luas dari Irak dan Iran modern. Wilayah yang dibebaskan oleh pasukan Sa'ad dari cengkeraman penguasa zalim dan belenggu kemusyrikan itu menjadi wilayah Islam. Di kemudian hari ini, geng, di sana muncullah kekhalifahan dinasti Abbasiyah, negara yang sangat maju yang saat itu menjadi kiblat peradaban dan pengetahuan dunia, serta menjadi simbol kebesaran dan kejayaan Islam. Dari wilayah itu pula muncul para imam perawi hadis yang terkenal, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan lain sebagainya, geng. Saat diangkat Khalifah Umar menjadi gubernur wilayah Persia, dia menjadikan Kufah sebagai ibu kotanya, walaupun statusnya sebagai gubernur. Wilayah Sa'ad lebih luas dari negara-negara modern yang saat ini ada di sana, geng. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, geng, selain mempunyai kemampuan bertempur sebagai prajurit dan sebagai panglima, ternyata saat ini juga memiliki keistimewaan lain, yaitu doanya sangat manjur dan selalu dikabulkan. Nah, karena doanya yang manjur ini, bahkan para sahabat selevel Umar bin Khattab pun tidak berani berbuat macam-macam. Takut kualat, suatu hari ini, seorang pembantu Sa'ad berjalan sambil memakai baju baru, tanpa sengaja auratnya terbuka. Khalifah Umar pun sedang patroli melihatnya. Dia langsung bertindak, diambilnya ranting untuk mencambuknya. Saat yang melihat kejadian ini, memprotes Umar karena dianggap menghalangi. Umar juga mencambuk Sa'ad. Tidak suka dengan tindakan Umar, Sa'ad langsung mengangkat tangan untuk berdoa. Umar panik nih dan langsung menyerahkan tongkatnya lalu berkata, "Pukullah aku." Umar takut. Sa'ad berdoa agar Allah menghukumnya dan pasti dikabulkan saat itu juga. Mending langsung minta dihukum oleh orangnya, kan? Oke, next. Ketika menjadi gubernur di wilayah Persia, geng, sempat beredar berita bahwa Sa'ad melakukan sholat dengan cara yang tidak benar. Maka Khalifah Umar segera mencopot Sa'ad dari jabatannya. Ketika Umar meminta klarifikasi tentang kebenaran berita tersebut dan ternyata tidak benar, Sa'ad sempat berdoa, "Ya Allah, kalau seandainya hambamu itu, si pemfitnah ini melakukannya karena ingin membuat fitnah, ingin ria, ingin memecah belah kaum muslimin, maka panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran dan berikan kepadanya berbagai macam fitnah." Setelah diketahui bahwa berita itu hoax, Umar kemudian menawarkan Sa'ad untuk kembali menjadi gubernur di Kufah, tapi Sa'ad menolak. Di kemudian hari ini diketahui bahwa orang yang memfitnah Sa'ad jatuh miskin, geng, hidup dari mengemis, padahal dulunya dia kepala suku. Dia diberi umur panjang hingga kulit dahinya mengendor menutupi mata dan hidup dalam kehinaan. Hobinya menggoda para wanita. Dia juga sering berkata, "Aku terkena doa Sa'ad, aku terkena doa Sa'ad." Gitu, geng, begitu ampuhnya doa Sa'ad. Dikarenakan penaklukan Sa'ad terhadap Persia membuat seseorang dari Persia dendam, namanya Abu Lulu'ah. Dia pun mengincar Khalifah Umar dan berhasil menusuk sang khalifah ketika mengimami sholat. Setelah ditusuk, Umar menyerahkan kekuasaan kepada hasil musyawarah 6 sahabat senior, yaitu Sa'ad, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Umar berpesan di sini, siapapun yang terpilih dari 6 orang ini berhak menjadi penggantiku. Jika Sa'ad yang terpilih, maka keputusan itu baik. Jika bukan dia, maka siapapun yang terpilih menjadikannya penasihat. Sungguh aku mencopot jabatannya di Kufah bukan karena kelemahan atau pengkhianatan. Ini adalah kode keras, geng, dari Umar bahwa dia merekomendasikan Sa'ad menjadi khalifah berikutnya. Namun hasil musyawarah 6 orang ini memutuskan bahwa Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah.
Setelah dilantik, Khalifah Utsman menugaskan Sa'ad menjadi gubernur di Kufah lagi. Kemudian geng, di zaman Khalifah Ali banyak terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Penyebabnya adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba. Dia dan pengikutnya menyebarkan pemikiran sesat dan mengadu domba kaum muslimin. Saat itu, mayoritas sahabat terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Ali dan kubu Muawiyah. Sa'ad sebenarnya adalah orang yang berpengaruh, tapi dia lebih memilih mundur dari jabatan sebagai gubernur lalu mengasingkan diri demi menghindari fitnah, geng. Suatu ketika ini, Sa'ad melihat kerumunan di keramaian. Di tengahnya ada seseorang yang sedang di atas kudanya berorasi menjelek-jelekan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sa'ad maju mendekati orang itu, menanyakan mengapa dia mencaci maki Ali, bagaimana masuk Islamnya, bahwa dia orang yang pertama sholat bersama Nabi, dia alim, menantu Rasulullah, pembawa bendera dalam peperangan Rasulullah, dan lain-lain. Sa'ad pun kemudian menghadap kiblat berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa taala, orang ini telah mencaci maki salah satu walimu, maka perlihatkanlah kekuasaanmu sebelum kerumunan orang-orang ini bubar." Seketika nggak pakai lama nih geng, udah orang itu jatuh, dia terlempar ke atas batu, kepalanya pecah dan langsung mati. Kemudian Sa'ad juga pernah melihat seseorang mencaci maki Ali, Talha, dan Zubair. Ketika diperingatkan oleh Sa'ad, orang itu malah meremehkan dan berkata, "Sa'ad mengancamku seperti seorang nabi." Sa'ad pun berdoa dan tak lama kemudian datanglah unta liar menginjak orang itu sampai mati. Setelah kejadian itu, Sa'ad memerdekakan seorang budak dan bersumpah tidak akan lagi mendoakan keburukan bagi siapapun. Nah, itulah geng, kisah-kisah doa mustajab Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian geng, di hari tuanya Sa'ad mengalami kebutaan. Walaupun begitu, orang-orang masih banyak yang berdatangan untuk minta didoakan oleh beliau. Seseorang kemudian bertanya, "Paman, engkau berdoa demi kebaikan orang-orang, tapi mengapa kau tidak berdoa untuk kebaikan dirimu sendiri seperti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan penglihatanmu?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Anakku, takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapku lebih baik daripada penglihatanku." Dan ketika sakratul maut, Sa'ad bersandar di dada anaknya yang menangis dan berkata, "Anakku, apa yang membuatmu menangis?" "Aku menangis karena melihat kondisimu saat ini." Kemudian Sa'ad menjawab, "Janganlah menangis karena Allah tidak akan menyiksaku. Sungguh aku termasuk penduduk surga." Kemudian geng, di sini ada tambahan sedikit tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dan saya pribadi baru mengetahuinya juga. Mungkin karena jarang juga ya mencari-cari tahu. Di sini dalam sejarah masuknya Islam ke negeri Cina, geng, disebutkan bahwa dinasti Tang yang saat itu memimpin pernah menerima delegasi dari Arab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas tugas dari Khalifah Utsman bin Affan. Meski banyak versi tentang awal mula masuknya Islam ke negeri tirai bambu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas diketahui menjadi orang pertama yang menyebarkan Islam di Cina, geng. Bahkan, beliau juga mendirikan masjid sebagai tempat ibadah atas izin Kaisar Cina saat itu. Masjid-masjid itu bernama Masjid Huaisheng yang berada di Provinsi Guangzhou, Cina. Masya Allah, itulah geng, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat menginspirasi. Keyakinan akidahnya di tengah-tengah pertentangan dengan ibunya tentu menjadi hal yang patut kita teladani. Kita telah memeluk Islam dari kecil, geng. Kita terlahir dari orang tua yang Islam. Tentu kita harus memegang akidah kita, keyakinan kita sebaik-baiknya. Baiklah geng, itulah tadi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, the sniper of Rasulullah. Oke, mungkin ada kata yang tidak berkenan di hati kalian, atau mungkin info yang saya berikan ada yang ini ya, ada yang terlewat, kemudian ada yang salah atau apa nggak kurang kena di hati kalian, mohon diluruskan ya. Baiklah, kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.